Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang soleh dan soleha? Kaifa halukum? Kali ini kita akan membahas tentang wawancara. Materi ini ada di buku tema 2 subtema 3. Nah, dalam pembelajaran ini yang akan kita bahas adalah yang pertama, pengertian wawancara. Yang kedua, unsur-unsur atau bagian-bagian wawancara. Yang ketiga, tahap-tahap atau langkah-langkah yang dilakukan dalam wawancara. Yang keempat, kata tanya yang digunakan dalam melakukan wawancara dengan narasumber. Yang kelima, praktek wawancara. Jadi di akhir video pembelajaran nanti akan ada contoh praktek wawancara yang akan dilakukan oleh seorang pewawancara dengan narasumber. Nah, tema dalam wawancara itu adalah cara merawat tanaman seperti yang ada di buku kita. Nanti kalau ada materi yang kurang jelas dari video pembelajaran ini, Anda boleh japri Bu Ida, insya Allah akan kita jelaskan di mana yang kurang jelas. Selamat menyimak, selamat menonton, selamat belajar. Nah, setelah menonton video ini, diharapkan teman-teman yang pertama mampu menggali informasi tentang cara-cara perawatan tumbuhan melalui wawancara. Tujuan pembelajaran yang kedua, diharapkan teman-teman mampu menyajikan hasil wawancara tentang perawatan tumbuhan dalam bentuk tulisan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Oke, teman-teman di sini ada yang tahu tidak ya wawancara itu apa sih? Oke, betul banget. Wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan cara mengajukan pertanyaan kepada seorang narasumber. Nah, unsur-unsur atau hal-hal yang harus ada dalam sebuah wawancara. Yang pertama, pewawancara. Pewawancara adalah orang yang mewawancarai atau orang yang mengajukan pertanyaan atau orang yang mencari informasi. Unsur yang kedua dalam sebuah wawancara harus ada narasumber. Nah, narasumber disebut juga informan, yaitu orang yang diwawancarai dan memiliki informasi terkait topik wawancara. Narasumber biasanya adalah seseorang yang ahli di bidang tertentu. Unsur yang ketiga yaitu topik wawancara dan daftar pertanyaan. Nah, unsur yang keempat yaitu waktu dan tempat wawancara. Nah, jadi keempat unsur ini harus ada dalam sebuah wawancara ya, teman-teman. Oke, tahap-tahap dalam wawancara ada 3 ya, teman-teman. Yang pertama, tahap sebelum wawancara atau disebut juga tahap persiapan. Tahap yang kedua yaitu tahap saat wawancara atau disebut juga tahap pelaksanaan wawancara. Tahap yang ketiga yaitu setelah wawancara atau tahap penyusunan hasil wawancara. Oke, kita jelaskan satu persatu ya teman-teman. Tahap yang pertama yaitu tahap persiapan atau sebelum wawancara. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan ya teman-teman, yaitu siapkan topik atau tema atau maksud dan tujuan wawancara. Yang kedua, kita juga harus menentukan siapa narasumber dalam wawancara kita. Yang ketiga, sebelum wawancara kita harus menyusun daftar pertanyaan. Nah, daftar pertanyaan kalimatnya menggunakan kalimat yang baik ya teman-teman. Oke, tahap yang kedua yaitu tahap ketika wawancara atau tahap pelaksanaan wawancara. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan saat wawancara. Yang pertama, saat wawancara kita harus mengucapkan salam, lalu memperkenalkan diri, lalu menyampaikan maksud dan tujuan wawancara. Nah, setelah itu, lalu kita sampaikan pertanyaan dengan teratur dan bersikap sopan ketika wawancara. Lalu selanjutnya, mencatat dan merekam pokok atau isi wawancara. Setelah wawancara, kita ucapkan terima kasih kepada narasumber dan mengakhiri dengan salam. Tahap yang ketiga yaitu tahap setelah wawancara atau disebut juga tahap penyusunan hasil wawancara. Setelah wawancara, kita biasanya harus membuat laporan hasil wawancara. Oke teman-teman, dalam mengajukan sebuah pertanyaan ketika wawancara, ada beberapa kata tanya yang dapat kita gunakan ketika melakukan wawancara dengan narasumber.
kata tanya yang pertama yaitu apa atau apakah. Nah, kata tanya ini digunakan untuk menanyakan benda atau hal atau peristiwa yang terjadi. Lalu kata tanya siapa atau siapakah. Nah, kata tanya ini digunakan untuk menanyakan orang atau pelaku kejadian. Nah, yang ketiga, bagaimana atau bagaimanakah. Nah, kata tanya ini digunakan untuk menanyakan cara, keadaan dalam suatu peristiwa. Lalu, mengapa atau mengapakah. Nah, digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan tertentu suatu peristiwa. Lalu, kata tanya kapan atau kapankah untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa. Ada lagi berapa atau berapakah. Nah, kata tanya ini digunakan untuk menanyakan jumlah. Lalu yang terakhir ada kata tanya di mana atau di manakah. Nah, kata tanya ini digunakan untuk menanyakan tempat suatu peristiwa. Nah, di video kali ini kita akan mempraktikkan bagaimana cara melakukan wawancara. Topik wawancara kali ini adalah cara merawat tanaman dengan pewawancara Ibu Citra dan narasumber kita Pak Aldo yang merupakan seorang aktivis lingkungan dan juga memiliki hobi merawat tanaman-tanaman di pekarangan rumah. Selamat siang Pak Aldo, perkenalkan nama saya Citra Pak. Mohon maaf Pak, izinkan saya bertanya beberapa hal mengenai cara perawatan tanaman ya Pak. Nah Pak, boleh saya tahu Pak, apa saja sih tanaman yang saat ini Bapak rawat? Oh baik, untuk saat ini saya sedang fokus merawat tanaman-tanaman hias yang digantung. Wow, luar biasa sekali Pak. Bisa dijelaskan juga tidak Pak, berapa jenis tanaman hias yang Bapak rawat saat ini ya? Untuk saat ini ada sekitar 5 jenis tanaman. Oke, baik Pak. Nah, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Pak. Nah, kira-kira kapan Bapak mulai fokus merawat tanaman hias ini Pak? Saya mulai fokus merawat tanaman hias pada saat saya sudah memiliki rumah sendiri dan juga merawat tanaman memang hobi saya sejak kecil. Wah, hebat sekali Pak. Nah, bagaimana sih cara Bapak merawat tanaman-tanaman tersebut supaya tidak cepat layu dan mati? Cara yang tepat untuk memelihara tanaman gantung adalah pertama, kita harus mengenali jenis tanamannya dahulu, lalu menyiram dan memberi pupuk secara teratur, rutin memangkas bagian-bagian tanaman yang sudah kering. Oh, seperti itu ya Pak. Nah, mengapa sih Bapak rutin memangkas tanaman-tanaman yang sudah kering tersebut? Supaya bagian-bagian tanaman yang sudah kering tersebut tidak menjalar ke bagian tanaman lain yang masih hidup. Oh, baik-baik. Nah, di manakah Bapak menempatkan tanaman gantung tersebut, Pak? Biasanya saya menempatkannya di tempat yang cukup terkena sinar matahari seperti teras rumah. Oke, Bapak, boleh saya tahu siapakah yang membantu Bapak merawat tanaman-tanaman gantung Bapak ketika di rumah, Pak? Biasanya saya dibantu oleh anak dan istri saya. Baiklah Bapak Aldo, terima kasih atas waktunya ya Pak. Saya harapkan mudah-mudahan Bapak bisa menginspirasi warga yang lain untuk menghijaukan pekarangan rumah. Terima kasih sekali lagi ya Pak. Oke, nah teman-teman, itu tadi adalah praktik bagaimana melakukan wawancara dengan mengajukan beberapa pertanyaan menggunakan kata tanya apa, bagaimana, siapa, mengapa, di mana, berapa. Nah, teman-teman di rumah boleh praktikkan ya bagaimana melakukan wawancara dengan menggunakan kata tanya yang sudah kita pelajari tadi. Oke teman-teman, kesimpulan untuk pembelajaran kita kali ini adalah wawancara dapat dilakukan oleh pewawancara dan narasumber dengan menyiapkan tema dan daftar pertanyaan yang mudah difahami oleh narasumber. Kita juga harus memperhatikan hal-hal yang perlu dipersiapkan ketika sebelum melakukan wawancara, saat pelaksanaan wawancara, dan sesudah melaksanakan wawancara. Nah teman-teman, semoga penjelasannya bermanfaat ya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, tetap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan tonton video kami yang lainnya ya. Jangan lupa like, comment, and share video-video kami ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!